bagaimana sih ingin merangsang syahwat istrinya tersebut sampai istrinya tersebut banjir kayak kali ya. Sampai istrinya misalkan banjir deh lah, seperti itu ya bahasanya ya, dengan air yang cukup banyak, ataupun bisa dimaknai juga dengan air nutfahnya yang bisa dikatakan keluarnya itu tidak hanya cukup satu kali, mungkin berkali-kali. Anda menonton Solusi Intim bersama saya, Ustazah Hanifah Altaf, pakar kajian seksologi dalam Islam. Sebelum membahas episode kita kali ini, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika konten kami dirasa bermanfaat, silahkan tinggalkan komentar dari kota mana Anda berasal, agar kami tahu sampai di mana konten kami tersebar. Mari kita mulai pembahasannya. Artinya bagaimana sih seorang suami agar meningkatkan rangsangan syahwat istrinya itu meningkat, bahkan ini bisa loh sang istrinya itu keluar tidak hanya cukup sekali, mungkin bisa sampai 2 kali ya, seperti itu. Maka di sini ada 2 doa, yang mana 2 doa ini yang cukup salaf, yang bisa dikatakan cukup populer lah kalau kurang paham. Maka untuk doa yang pertama itu juga pernah saya terangkan di pembahasan sebelumnya, yaitu Allahumma qawwi dzakari fa inna fihi salahan li ahli. Ya Allah, kuatkanlah batang dzakarku karena di sana terdapat kebaikan bagi ahliku ataupun bagi istriku. Para suami jangan lupa kepada istrinya harus sebelum melakukan berhubungan, jangan lupa untuk mencumbu rayu dulu istrinya. Jangan lupa mengecup istrinya. Mengecup apa aja yang disenangi istrinya. Dan ini yang kemungkinan yang banyak dilakukan oleh para suami, wasu'alu. Sang suami itu tidak bertanya kepada istrinya. Harus bertanya kepada istrinya dari anggota tubuh manakah yang diharapkan oleh istrinya. Dan sentuhan, dan jangan lupa bagi seorang suami itu harus bertanya kepada istrinya, misalkan yang bagian mana sih yang paling sensitif, yang paling senang, yang paling kamu mau disentuh oleh aku, misalkan seperti itu. Pasti yang harus dikomunikasikan, itu adalah perihal gaya. Penting di dalam berumah tangga. Mungkin ketika kita awal berumah tangga ya, kata suaminya kepada istrinya, mungkin karena kita belum berpengalaman sehingga gayanya ya begitu saja. Ketika sekarang kita sudah berumah tangga, sudah punya anak 2, punya anak 3, mungkin kita udah semakin berpengalaman mungkin ya. Dan aku jenuh juga nih, misalkan kata istrinya, ya mas dengan gaya itu saja, ataupun di ruangan ini saja. Maka boleh berimajinasi, maka boleh sang suami dan istrinya berkomunikasi yang baik, mencari gaya-gaya yang baru. Kecuali memang gaya yang diharamkan oleh Allah, yang penting masuklah kepada lubang yang benar, tidak boleh memasuki lubang yang belakang, ataupun memasuki kepada lubang istrinya ketika sedang haid. Hanya itu aja sih yang dihalalkan. Selain dari itu dihalalkan. Jadi kalian itu mau gaya apa saja itu sebetulnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah trik ataupun tips yang ketiga yang disampaikan oleh ulama. Jangan lupa seorang suami untuk menyentuh istrinya. Bagian apa sih yang harus disentuh oleh suami kepada istrinya? Maaf sekali, ini bahasa di dalam kitab fikihnya seperti ini. Maaf sekali, dengan bahasa harus menyentuh kedua puting yang dimiliki di bagian dada sang istrinya. Min khilalil jima'i, di sela-sela ketika melakukan berhubungan biologis tersebut. Bisyaklit tabaduli, dengan model bergantian. Maka kau akan menemui istrimu yang begitu bergelora. Untuk yang keempat, jangan lupa bagi seorang suami ketika melakukan hubungan biologis tersebut, jangan sampai sang suami melupakan pada bagian dadanya dan juga pada bagian bokong yang dimiliki oleh istrinya. Karena apa? Karena memang maaf banget bahasa di dalam referensi kita, karena di bagian puting yang dimiliki oleh istri tersebut itu sangat besar sekali rangsangannya di sana, karena memang banyak sekali syaraf-syaraf yang tersimpan di sana. Maka itu jika
para suami lebih spesifik ketika melakukan berhubungan ketika gelora sang istrinya sudah meningkat syahwatnya dimainkan di bagian dada istrinya tersebut, itu akan lebih memudahkan sekali semakin memuncaknya gairah istrinya. Karena memang di sana Allah menciptakan bagian-bagian syaraf yang cukup besar di sana yang terkumpul di bagian apalagi pada puting ataupun dada puting dada bagian istrinya, seperti itu ya. Jadi ini adalah ada 4 trik ataupun ada 4 tips yang saya bacakan di dalam Asrarul Jima bagi seorang suami yang ingin sekali menyenangkan istrinya, sehingga ketika sudah melakukan berhubungan dengan sang suaminya, sang istrinya tidak akan mengalami kekecewaan dikarenakan misal ya, kecewa karena apa ya, misal dikarenakan sang istrinya itu tidak sampai inzal, istrinya itu tidak sampai keluar menuju kepada puncak kenikmatan tersebut. Oleh itu, ini adalah ilmu yang khusus sebetulnya bagi seorang suami yang diperuntukkan bagi yang ingin menyenangkan istrinya. Jika wahai para suami mendengarkan ilmu ini, jika Anda diniati untuk diniati beribadah, sekali lagi saya tekankan, untuk diniati beribadah, ingin menyenangkan istri Anda, maka ketika Anda mendengarkan ilmu ini akan berubah menjadi suatu ibadah. Akhirnya, kita sudah berada di ujung pembahasan materi kita kali ini. Silakan Anda jelajahi konten-konten kami yang lain agar wawasan Anda tentang gaya, posisi, komunikasi dengan pasangan semakin bertambah dan hubungan Anda di kala malam tetap romantis dan bahagia. Jika Anda merasa materi kesehatan seksologi ini dapat bermanfaat untuk orang lain yang juga memiliki keingintahuan yang besar seperti Anda, silahkan bagikan. Anda akan menanam satu kebaikan yang akan berdampak pada kebahagiaan pasangan lain. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel Solusi Intim, agar Anda lekas mengetahui tips-tips terbaru seputar seksologi dan kesehatan intim.